Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala hadirkan kita di rumahnya ini. InsyaAllah Ta'ala pembahasan kita adalah pembahasan tentang pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang karakteristik atau ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang hadir tak? Karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang lebih mencatat? Hadir. Catatanlah, lah tinggallah. Lupa lupa lah ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau kita sebut sebelumnya ciri khas dari akidah Islam. Ini penting untuk kita pelajari. Saya tambahkan, sebab banyak para ulama kita menulis tentang ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Seperti misalkan dalam Mukhtasar Akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad. Beliau menyebutkan tentang ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini panjang, banyak. Dan tidak semuanya saya uraikan detail karena pembahasan sebelumnya juga sudah kita sebutkan. Yang pertama kata beliau, sumber pengambilannya bersih dan akurat. Karena inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan, atau hal ini, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, serta ijma' salafus saleh yang jauh dari keruhnya hawa nafsu dan syubhat. Dah jelas
Kita sebutkan juga pada banyak pertemuan kita tentang hal ini. Yang kedua, akidah Ahlussunnati wal Jamaah adalah akidah yang berlandaskan penyerahan total kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab akidah ini adalah iman kepada sesuatu yang gaib. Dan beriman kepada yang gaib merupakan sifat orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah jelaskan. Tidak ada akal yang mampu mengetahui perkara yang gaib ini. Dan akal juga tidak mampu berdiri sendiri untuk memahami syariat. Karena akal ini lemah dan terbatas. Sebagaimana pendengaran kita juga, penglihatan manusia, kekuatan manusia serba terbatas. Akal juga terbatas. Maka beriman kepada yang gaib sepenuhnya diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, afwan, saya tidak panjang lagi untuk menyebutkan ini karena ini sebagai tambahan referensi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang sejalan dengan fitrah dan logika yang benar, fitrah manusia dan akal yang sehat, bebas dari syahwat dan syubhat. Tapi kalau akal itu tidak bebas, tidak selamat dari syubhat dan syahwat, bahaya juga. Baik. Yang keempat, sanadnya akidah Ahlussunnati wal Jamaah bersambung sampai kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in, kepada para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu berbeda dengan akidah-akidah yang lain. Sehingga kadang penisbatan golongan dari golongan firqah yang lain itu tidak semata-mata nama sunnah atau Ahlussunnati wal Jamaah, tapi mungkin nama-nama kelompoknya, Karramiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah, nama-nama imamnya. Yang kadang imam itu telah berlepas diri dari akidah para pengikutnya. Mungkin karena beliau tobat, atau juga kadang mungkin salah penisbatan. Ya, baik. Ini juga ada sering-sering kita sebut. Yang kelima, akidah Ahlussunnah adalah akidah yang mudah dan terang, jelas, seterang matahari di siang bolong. Ini tidak kita ragukan lagi. Itu adalah ciri khas dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Tidak ada yang rancu, tidak ada yang samar-samar, bahkan tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah. Semua lafaz-lafaznya jelas, bisa dipahami oleh orang alim dan orang yang awam sekalipun, anak kecil maupun orang dewasa pahamnya. Tidak seperti akidah-akidah batilah yang keliru. Anak cekocik ada isyarahnya baru. Atau orang-orang lancuk umur lainnya tu belum bisa ngaji lainnya. Tidak terang. Atau kalau tidak tengah malam isyarahnya kompek mato muanya. Mesti kompek mato. Dan ini dah sering kita jelaskan. Allah Akbar. Bahkan menjadi gizi nanti untuk anak-anak biar dia tumbuh sehat, kata dia. Allahu Akbar. Seperti ASI yang menjadi kebutuhan anak-anak itu. Baik. Yang keenam, selamat dari kerancuan, kontradiksi, tak silang pintang.
karena sumbernya adalah wahyu. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah dan Al-Quran sumber akidah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak di dalamnya. Kau tidak ada. Yang ketujuh, mungkin di dalamnya terdapat sesuatu yang mengandung perdebatan, tetapi tidak mungkin mengandung sesuatu yang mustahil. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia atau tidak mampu dipahami oleh akal, seperti masalah ghaib, azab kubur, nikmat kubur, sirat, telaga Nabi, surga dan neraka, tentang sifat-sifat Allah. Akal manusia tidak mampu memahami, mencapai berbagai persoalan ini tidak bisa secara detail, tidak, tetapi tidak menganggapnya mustahil. Sebaliknya Ahlussunnah wal Jamaah menyerah, patuh dan tunduk kepadanya, sebab semuanya adalah wahyu yang tidak berdasarkan hawa nafsu. Dan ingat, pada pertemuan dan petang kita sudah sampaikan bahwa untuk mengetahui perkara yang gaib, misalkan tentang Allah, itu ada 3 cara petang. Dan pertama, saya tengok elok, tak tengok elok. Tak tengok lah ya. Pernah dilihat langsung. Oh, yo mancin ikonnya ya. Lah nengok adanya ya. Itulah yo. Pernahkah kita melihat Allah? Tak. Dah kita sebutkan kemarin detail dalil-dalilnya. Tapak temu onggok-onggoknya, lihat konang nya. Atau yang kedua, ada yang serupa dengan itu. Ada supaya Allah. Tak ada orang kan? Laisa kamisli syai'. Allah tidak juga terlihat oleh penglihatan manusia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Berarti nengok tidak ada, dan seupo je itu tidak juga ada. Tinggal cek leh melalui kabar yang sahih, kabar yang betul, dan kabar yang datang dari Nabi adalah kabar yang sahih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Jadi kalau perdebatan, maksud di sini orang berdebat masalah itu, Ahlussunnah akidah mereka adalah tidak meyakini bahwa itu sesuatu yang mustahil, tidak, tetapi Ahlussunnah meyakini dan menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh ini adalah akidah Ahlussunnah adalah akidah yang universal, lengkap, sesuai setiap zaman, tempat, keadaan dan umat. Bahkan kehidupan ini tidak akan lurus kecuali dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di Mekah, di Madinah, di Eropa, di Afrika, di Indonesia, akidah Ahlussunnah akidah yang relevan karena universal. Yang ke-9, ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah stabil, tetap dan kekal. Stabil, tetap dan kekal. Baik. Bahkan tidak berubah-ubah. Tetap teguh sekalipun ada benturan-benturan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Yahudi, Nasara, Majusi maupun yang lainnya. Dan akidah ini adalah akidah yang kekal hingga hari kiamat. Akan senantiasa ada orang-orang yang akan senantiasa menampakkan yang hak ini. Dan Allah Ta'ala memang telah utus
nanti ada orang-orang yang akan memperbaharui, mengembalikan agama ini kepada yang sesungguhnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud tersebut. Dan Allah juga sudah menjamin agama ini, karena sumber agama ini adalah Al-Quran. Dan Allah Ta'ala katakan, inna nahnu nazzalna zikra, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra. Makna zikra di kalangan para muhaqqiqin, mereka menerangkan makna zikra adalah Al-Quran dan hadis as-sunnah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sunnah, kami pula yang akan menjaganya. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-10, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebab pertolongan, kemenangan dan keteguhan. Ini adalah akidah yang benar. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan yang hak, yang benar, pasti dia akan menang. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurru man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang membela kebenaran, yang tidak membahayakan orang-orang yang merendahkan mereka sampai datang keputusan Allah. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah ini, Allah akan muliakan mereka. Allah akan tolong mereka. Yang ke-11, dengan akidah ini Allah mengangkat derajat para pengikutnya. Siapapun di kalangan Ahlussunnah yang terus mendalami tentang akidah ini, mengamalkan segala konsekuensinya, serta mendakwahkannya kepada keluarga dan kepada masyarakat serta manusia yang ada di bumi ini, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Allahu Akbar. Baik secara pribadi ataupun jamaah. Karena akidah Ahlussunnah adalah akidah terbaik yang sesuai dengan segenap hati dan sebaik-baik yang diketahui akal manusia. Yang ke-12, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, adalah kapal keselamatan. Jadi katanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kapal keselamatan. Ini sunnah itu demikian. Sunnah itu kasafinatin Nuh, bagaikan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Siapapun yang ikut kapal Nabi Nuh dulu selamat, sampai binatang pun selamat. Dan binatang yang tinggal itu binatang yang tersisa, keturunan binatang zaman Nabi Nuh yang naik ke kapal tadi. Binatang pun selamat. Makanya kata para ulama, sunnah itu bagaikan kapalnya Nuh. Barang siapa yang naik, naja, selamat. Tapi barang siapa yang tidak naik, dia akan tenggelam. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita pahami, karena sesungguhnya kita hidup di zaman yang memang banyak ombak, banyak badai yang akan menerjang akidah dan kehidupan kita ini. La ilaha illallah. Kemudian akidah Ahlussunnati wal Jamaah, ciri khasnya yang ke-13, akidah kasih sayang dan persatuan. Tidaklah umat Islam ini bersatu dalam kalimat yang sama di berbagai masa dan tempat, kecuali karena berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya, mereka akan berpecah belah, tidak akan bersatu, saling berbeda jika menjauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya menghidupkan sunnah, berpegang teguh dengan akidah sahihah adalah menyatukan umat. Ke-14, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah istimewa. Para pengikutnya adalah orang-orang istimewa
jalan mereka lurus dan tujuannya juga jelas. Ke-15, ia menjaga para pengikutnya dari bertindak tanpa petunjuk, mengacau dan sikap sia-sia. Manhaj mereka satu, prinsip mereka jelas, tetap dan tidak berubah. Karena itu para pengikutnya selamat dari mengikuti hawa nafsu, selamat dari bertindak tanpa petunjuk dalam soal wala wal bara, setia dan berlepas diri dari orang lain, kecintaan dan kebencian kepada orang lain. Satu. Ya. Sebaliknya ia memberikan ukuran yang jelas sehingga tidak akan ada keliru selamanya. Dengan demikian ia akan selamat dari perpecahan, bercerai-berai dan kesia-siaan. Ia tahu kepada siapa ia harus benci. Ia tahu pula kepada siapa ia cinta. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan menjaga pengikutnya bertindak tanpa petunjuk, mengacau dan sikap sia-sia. Ke-16, ia akan memberikan ketenangan jiwa dan pikiran kepada para pengikutnya. Jiwa akan gelisah. Tidak akan ada kekacauan dalam pikiran orang-orang yang memegang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mereka tidak gelisah. Kalau gelisah, itu ciri-ciri tengok dan tinjau lagi akidah kita. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah menghubungkan antara mukmin dengan Rabbnya. Karena akidah Ahlussunnah adalah mewujudkan sikap penghambaan seorang Ahlussunnah wal Jamaah kepada Rabbnya, tunduk dengan ketentuan Allah, dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam akidah seorang Ahlussunnah wal Jamaah, maka semakin tenang pula hati dan jiwanya. Allahu Akbar. 17. Tujuan dan amal pengikut akidah ini menjadi selamat. Selamat. Ia selamat dari penyimpangan dalam akidah, selamat dari penyimpangan dalam ibadah, tidak akan menyembah selain Allah. 18. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan mempengaruhi perilaku, akhlak dan muamalah. Akidah ini memerintahkan pengikutnya melakukan setiap kebaikan, mencegah mereka melakukan segala kejahatan. Akidah memerintahkan keadilan dan berlaku lurus serta mencegah mereka dari kezaliman dan penyimpangan. Jelas, tidak perlu saya terangkan detail. 19. Akidah ini mendorong setiap pengikutnya bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam segala sesuatu. Makanya orang-orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, ia akan terus semangat. Semangatnya itu kokoh. Allahu Akbar. Kalau loma-loma semangat, itu perlu ditinjau-tinjau akidah yang ada dalam hati awak. Leyo topik lendak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan di antara ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ia membangkitkan jiwa mukmin agar mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ahlussunnah memang mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada yang bertanya, aku perlu tambahkan segini. Al-Quran dan As-Sunnah, apa pakai sunnah lainnya? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun tak cukup dengan akidah Islam. Kalau begitu, kenapa tidak cukup dengan Ahlul Quran saja? Itulah pentingnya sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Baik. Kemudian 21. Akidah ini menjamin kehidupan yang mulia bagi para pengikutnya. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa
wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 22 akidah ini menghimpun semua kebutuhan. Ini ungkapan Syekh ini luar biasa. Kata beliau, akidah ini itu menghimpun semua kebutuhan manusia. Kebutuhan apa? Kebutuhan ruh, kebutuhan hati, kebutuhan jasmani. Makanya siapapun yang meyakini dan mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia terpenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Sebaliknya, kalau berakidah dengan akidah batilah, akan ada yang tidak tercukupi kebutuhannya. Perlu contoh? Banyak contoh. Ahlussunnah wal Jamaah memenuhi kebutuhan hati, ruh, jiwa, jasmani manusia. Saya melanjutkan. Ini pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengakui peran akal. Berbeda dengan orang-orang sufi, tidak mengakui peran akal. Tapi Ahlussunnah juga tidak menuhankan akal seperti orang Mu'tazilah. Makanya Ahlussunnah mengakui akal tetapi membatasi perannya. Insyaallah pertemuan yang akan datang Ambo akan bahas tentang kedudukan akal di dalam Islam. Insyaallah taala. Contoh apa kedudukan akal? Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menghormati akal yang lurus, tidak mengingkari peran akal. Salah satu peran akal itu bisa memahami nas, memahami dalil. Bahkan Islam Ahlussunnah tidak rela manakala ada orang-orang yang ingin memadamkan cahaya akal. Akhirnya apa? Taklid buta saja dengan nenek moyang. Dah, pakai akal. Orang-orang yang taklid buta dengan nenek moyang mereka itu justru malah mereka tidak masuk akal di kojonnya neneknya. Diyakini juga. Kemudian ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengakui perasaan manusia dan membimbingnya pada jalan yang benar. Perasaan yang dialami manusia tuh. Dan itu tidak ada seorang pun yang tidak mengalami perasaan. Allahu Akbar. Jadi akidah ini akidah yang tidak kaku, tidak beku, tidak. Ia mengakui adanya perasaan manusia serta menghormati itu. Tapi tidak mengumbarnya, tapi malah meluruskannya, membimbingnya sehingga menjadi sarana perbaikan dan pembangunan umat ini. Tidak sebagai alat perusak dan penghancur. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ia menjamin untuk memberi jalan keluar setiap persoalan. Ya. Persoalan apapun, membimbing manusia pada jalan yang benar. Ini diantara yang disebutkan di dalam Muhtasar Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kemudian ini sebenarnya ada tambahan-tambahan yang lain, kita cukupkan. Ya. Ada sekitar 30 yang beliau sebutkan di sini. Ya. Saya cukupkan saja dulu. Nah, itu di dalam kitab. Ya. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mafhumuha khasaisu ahliha. Ini diberikan muqaddimah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Nah, namun tadi dari muhtasarnya,
Maka kita cukupkan sampai di situ. Lajolenya kan. Artinya walaupun tak catat dia bar, cunda itulah akidah Ahlussunnah tu ha. Tu ndak you yakin wa? Allahu akbar. Luar biasa Pak. Makanya tonang hati. Saya malang melintang memang tak tonang hati dulu Pak. Penakut you no. Alhamdulillah setelah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, you tonang hati. Tinggal awak pemalai itu je ni. Tapi manakala terus belajar akidah tawi, terus kita Allahu akbar memperbaiki diri sehingga nampak rasa jalan hidup dan kehidupan itu. Apa yang akan ditompo tu jole torang ndak mengambang. Allahu akbar. Maka untuk itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cukupkan pembahasan tentang karakteristik atau ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelang azan. Insyaallah setelah salat azan nanti kita bahas pembahasan lagi mabahis fi ulumil aqidah, pembahasan di dalam ilmu akidah ini insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Silakan salat azan. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita masuki pembahasan yang sangat penting. Dan pembahasan ini sebenarnya sudah saya singgung sedikit pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan ini pembahasan yang perlu kita pahami. Bak contoh baca buku. Kalau awak baca buku Pak, itu cara baca buku tu, ustaz-ustaz, buya-buya atau orang-orang pembaca buku tu jarang buku tu yang dibaca dari awal sampai akhir sodo. Tak sodo buku baca contoh itu. Ada yang dibaca contoh itu, tapi ada yang indak. Tu apa cara yang tak baca indak tu boleh juga. Buku banyak tapi tidak baca sodor. Tapi boleh buku je. Yang dibacanya apa judul kitab kau? Siapa penulisnya? Oh, ulama godang. Penulis hebat. Dibacanya daftar mukaddimah. Dibacanya daftar isi. Oh, cendiko kosan. Pembahasan buku kau cik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 boleh pembahasan san. Oh. Mana yang paling pentingnya baca adik je dulu atau bacanya copek. Ada orang yang ada cara baca secara global untuk ikut. Besok ketika menulis atau ketika ada pembahasan yang butuh referensi, tu jangan tengok olehnya. Ditengok je, oh di buku itu dulu ada. Tinggal dibuka adanya, oi, bosan. Terkonang dia. Ada 3 buku dan pernah dibaca dan contoh itu. Digabung, tu ditulis dia. Singgo juli. Itu jadi referensi. Maka contoh itulah kira-kira kita perlu mengetahui daftar isi pembahasan dan kan kita bahas kau. Tapi ilmu akidah kau jangan tontu daftar isi aja. Beda lah. So ilmu akidah kau itu sebagai besarnya itu fardu ain untuk dipahami. Dari pembahasan detil-detil itu. Kalau secara umum memang fardu ain belajar ilmu akidah itu. Tapi sampai beluk detil mendetilnya, itu ada yang fardu kifayah. Baik. Dari cabang-cabang pembahasan itu. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pentingnya kita memahami secara global dulu pembahasan tentang mabahis fi ulumil akidah. Pembahasan-pembahasan dalam ilmu akidah itu sebagai modal dasar atau masuk dalam database kita dulu, masuk di kepala kita dulu.
Contoh apa belajar akidah? Oh, 1, 2, 3 sampai sekian banyak. Oh kalau ambu kaji 2 bol. Oh kalau ambu alhamdulillah lah 5. Oh kalau ambu ya cie boh. Dan pembahasan ilmu akidah bisa dibagi menjadi 9 bab atau 9 pembahasan di dalam ilmu akidah. Apa aja itu? Walaupun kalau diringkas bisa jadi ompek nanti. Atau tergantung sebagian para ahli kalau diincar bagi. Namun untuk lebih detail ada 9 pembahasan atau ruang lingkup pembahasan ilmu akidah. Yang pertama, pembahasan at-tauhid wa syirik, tauhid dan syirik. Yang kedua, kamu terangkan secara kamu sobik dulu satu-satu, setelah itu terangkan pula secara global. Yang kedua, al-iman wal kufur, iman dan kufur, pembahasan tentang keimanan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, pembahasan takfir namanya. Takfir itu arti bahasa awak menetapkan seseorang itu kafir atau tidak, atau dalam bahasa yang lainnya mengkafirkan. Jadi pembahasan tentang mengkafirkan orang tidak sembarangan. Dan itu masuk dalam pembahasan ilmu akidah. Tigur. Yang keempat, arkanul iman, rukun-rukun iman. Jadi awak ngaji akidah ikut esok akan dikaji. Ikut kini pengantar baru. Lah berapa kali pertemuan, Ustaz? 10. Lah 10 kali pertemuan cuma malam itu. Pengantar. Madkhal. Apa cara nak masuk ke dalam belajar ilmu akidah? Itu baru yang kita bahas lah. Yang apa boleh? Kelima, al-asma wal ahkam. Itu nanti al-asma wal ahkam itu tentang nama-nama dan hukum-hukum yang terkait dalam ilmu akidah. Dan nama-nama dan hukum-hukum yang terkait dalam ilmu akidah. Seperti nanti kufur. Bagaimana hukumnya? Kufur itu, orang kafir itu ada pula kafir harbi, kafir muahad. Nifaq, orang munafik. Nah, kemunafikan itu ada hukumnya di dunia contoh apa? Di akhirat contoh apa? Nanti ulang balik. Itu namanya al-asma wal ahkam, nama-nama dan hukum-hukum permasalahan dalam permasalahan akidah. Kemudian yang ketujuh, al-milal wan nihal, golongan-golongan yang menyimpang. Pembahasan al-milal wan nihal, pembahasan golongan-golongan yang menyimpang. Baik, nanti ada pembagiannya lagi. Nanti ada golongan-golongan yang masih dalam kategori Islam, al-firq al-islamiyah. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar dari Islam. Baik. Nanti ya. Kok tak selesai malam kok pertemuan akan datang. Kemudian yang ke-8, ahlul bait was sahabah. Pembahasan tentang keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Yang ke-9, ahkamud diyar, hukum-hukum tentang satu negeri. Ada negeri kafir, ada negeri Islam, atau ada negeri yang tercampur kafir dan Islam di dalamnya. Baik. Kita urutkan cici aru. Yang nomor 7, alhamdulillah, al-milal wan nihal, kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu aja dulu terjemahnya.
Afwan, tertinggal tadi. Jazakallah khairan. Yang kelima al-asma' wal ahkam, nama-nama dan hukum-hukum dalam permasalahan akidah. Yang keenam tertinggal al-wala' wal bara'. Jazakallah khairan. Al-bala' wal bara'. Al-wala' ku loyalitas dan kecintaan. Cinta awak ke siapa? Loyalitas awak ke siapa? Tak boleh loyalitas ke orang kafir tu. Al-bara' artinya kebencian dan berlepas diri dari orang itu. Ke siapa? Ke orang kafir. Tak boleh diangkat mereka jadi pemimpin. Itu di antara contoh. Yang ketujuh baru al-milal wan nihal. Yang kedelapan ahlul bait was sahabah. Yang kesembilan ahkamud diyar. 9 bab. Yang awal-awal tu panjang. Baiklah, yuk kita tengok daftar isi atau subbab di dalam pembahasan tauhid dan syirik contoh apa. Nanti mulai kita bahas tauhid itu apa definisinya. Tauhid itu secara ringkas definisinya menyerahkan hak Allah untuk Allah. Syirik definisinya menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Timbul pertanyaan, apa saja hak Allah itu? Itulah dia pembagian tauhid. Sebagian para ulama, dan itu yang terkenal di kalangan jamaah-jamaah ini, tauhid terbagi kepada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Kalau sekedar daftar isi selesai malam punya. Tak perlu kita detailkan, maknanya isu itu kan kita kaji. Nanti tauhid uluhiyah itu ibadat. Kan tauhid rububiyah berkaitan dengan meyakini perbuatan Allah. Tauhid rububiyah itu. Tauhid uluhiyah meyakini Allah yang berhak diibadahi, disembah dan diibadahi. Ibadah itu ada ibadah hati dan ibadah badan. Bahkan detailnya ibadah hati, lisan dan anggota badan. Ada ibadah yang zahir dan ada ibadah yang batin. Manonya tuh? Itu dibahasnya di dalam pembahasan akidah, dan lebih detail nanti tentu dalam pembahasan ibadah-ibadah juga. Itu baru tauhid. Dan ada dulu para ulama membagi tauhid dengan model pembagian yang lain. Apa-apa pula? Bisa juga kita bahas dalam pembahasan nanti tauhid, definisinya dan macam-macamnya. Insyaallah. Kemudian tauhid dan syirik. Tadi apa syirik? Menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Nanti syirik itu ada syirik dalam rububiyah, dalam perbuatan, tidak meyakini perbuatan Allah. Ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik syirik uluhiyah nanti ada qalbiyah dan ada badaniyah. Seperti, dan nanti syirik itu ada bagiannya pula. Ya. Ada syirik dalam asma' was sifat. Misalkan, dan syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seorang dari tauhid, berarti jadi musyriknya. Nanti ada secara hati keyakinan, ada pula secara anggota badan. Secara hati, misalkan ia tidak menggantungkan hatinya kepada selain Allah, seperti
memasang azimat. Itu dia. Atau nanti tauhid dalam asma wa sifat, nama dan sifat Allah dirubah, syiriknya dalam asma wa sifat, dia mentahrif, dia mentamthil, atau dia mengingkari. Itu dibahas nanti dalam syirik. Jadi para sahabat dulu Pak, tidak merasa amannya dari penyakit-penyakit kuah. Itu dan dikaji dia taruh. Baik. Makanya pembahasan tentang akidah ini mesti. Sebab ada hal yang menjatuhkan kita ke dalam neraka. Apa tuh? Kufur, syirik, nifaq. Tiga tu kemunafikan. Nah, pembahasan yang kedua. Tak perlu detail baru, daftar isi baru. Jadilah dulu tu. Yang kedua, iman dan kufur. Iman tu apa pengertian iman? Iman menurut Ahlussunnah apa? Nya berbeda lo dengan iman menurut orang-orang Jahmiyah. Menurut orang Jahmiyah secara ringkas, ma'rifatu wujudillah, mengetahui adanya Allah la iman deknya adalah selesai mah. Adalah orang-orang Murji'ah meyakini, cukup meyakini dan ucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat selesai. Tak cukup itu iman, itu baru iman indal Murji'ah. Iman di kalangan orang-orang Murji'ah. Yang ketiga al-Karramiyah. Ada orang-orang Karramiyah, apa dia iman? Nuqtus syahadataini faqat. Cukup mengucapkan 2 lidah walaupun tak 2 hati, selesai deknya. Tu Ahlussunnah apa dia? Iman menurut Ahlussunnah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Apa dia Ahlussunnah tu? Ucapan lisan, amal anggota badan, dan keyakinan di dalam hati yang terhujam dalam. Itu dia. Bahkan Ahlussunnah nanti membahas yazid al-imanu i'tiqadul qalbi, nutun bil lisan wa amal bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Keyakinan hati diucapkan dengan lidah, dikerjakan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya nanti ada namanya pembatal iman dan nawaqidul iman dan nawaqisul iman, pengurang, pembatal iman dan pengurang-pengurang iman. Apa itu pembatal iman? Banyak. Pembatal iman itu bisa dibagi menjadi 3. Ada secara keyakinan, ada secara perbuatan, ada pula secara amalan. Secara keyakinan misalkan yakin Allah Ta'ala 3, atau yakinnya Allah Ta'alanya yakin zalimnya dalam hati, atau dia meyakini Rasul pendutonya. Itu bahaya kalau sampai ke dalam keyakinan. Atau lisan mencela agama ini, sabbuddin, dicelanya agama, la ilaha illallah. Atau dia mengatakan anak kafirnya, misal saya orang kafirnya. Itu masuk dalam bab pembahasan nawaqidul iman nanti, pembatal iman. Kemudian dalam amalan misalkan apa? Memakai salib. Apa hukum? Perang bersama orang kufar melawan kaum muslimin, atau merubah-rubah Al-Quran baik lafaz dan maknanya, sujud kepada berhala. Itu pembahasannya di dalam masalah iman. Bahkan nanti lebih detail juga, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Nawaqidul Iman. Beliau menyebutkan 10 pembatal iman. Dari seluruh pembahasan itu, mana yang lawak pahami dan ikut ilmu wajib fardu ain kita pelajari. Tak salat aja wajib nah.
Kalau tidak selesai akidah kita, la in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu terjatuh dalam kesyirikan, terhapus semua amalmu. Bahkan orang-orang Khawarij, Nabi sebutkan kalau dibandingkan salat kalian dengan salat mereka, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Hina salat kalian, remeh salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka. Tapi mereka orang Khawarij yang merukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka meleset dari agama ini sebagaimana meleset anak panah dari busurnya. Itunya Nabi. Jadi seorang nan elok puasanya, elok salatnya, mantap zikirnya, salat sunnah. Lu tentu kalau akidah tak selesai. Nabi nyobui seperti orang-orang Khawarij. Mantap salatnya, puasanya mantap, tapi akidahnya tidak betul. Makanya para ulama senantiasa memperhatikan, mengajarkan akidah. Syekh Muhammad Nasiruddin mengatakan at-tauhid awalan yadwatul Islam. Tauhid terlebih dahulu. Belum lagi pembahasan nifaq, munafik. Munafik itu berapa bagian? Ada kitab bagus kecil, Al-Wajibat. Judul kitab tu, itu yang mantap. Kociknya, tapi pembahasan tentang itu juga dirangkum oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi dari pembahasan-pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nifaq tu kalau bagi, ada pembagian-pembagiannya. Nanti ada lo tanda-tanda orang munafik. Munafik innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tu di korak api neraka-nya. Nya Allah Taala mah. Siapa aja? Apa aja yang jatuh ke dalam munafik nifaq? Nifaq besar, nifaq kecil. Nanti ada lo tanda-tanda orang munafik. Kalau dalam pembahasan yang lebih luas, tapi dalam bab akidah tentu itu sekilas. Orang munafik itu banyak tanda. Bahkan ada satu kitab 49 tanda-tanda orang munafik. Ada pada awak, itu perlu awak tinjau. La ilaha illallah. Kemudian pembahasan yang kedua iman, kufur. Kufur pembagian kufur berapa banyak? Itu iman coba. Pembagian kufur tentu perlu kita pahami. Kufur kok ada bagian-bagiannya, ada kufur takdzib, ada kufur i'rad, kekafiran. Tak sembarang-sembarangannya. Betulah Pak. Jadi kalau dion-on, yo banyak nangkan perlu dipelajari. Yo banyak Pak. Yo banyak lo perjalanan wak sok nak selamat baru sampai ke surga. Banyak hisabnya, banyak perjalanannya. Hisabnya tentu dia menghisab. Mulai di alam kubur lah. Dan ditanya mar rabbuk, siapa Rabbmu? Ndak lidah dan tak betulang kau jawab seorang. Amal, keyakinan kita, iman kita. La ilaha illallah. Pembahasan yang ketiga tentang akidah adalah takfir, mengkafirkan orang tak sembarangan. Sebab kaedah-kaedah dalam mengkafirkan orang tak boleh sembarangan. Sebab Nabi lah mengajarkan kita, kalau sobi kafir, kau kafirnya wak. Ndak inyo kafir awak balik ke awak rumah. Jadi ndak sembarangan. Nanti orang yang mengucapkan kalimat kufur misalkan, atau kalimat syirik misalkan, itu ditinjau lagi. Belum tentu dia kafir atau belum tentu dia musyrik. Sebab boleh jadi dia tidak tahu maknanya, atau tidak ketahuinya bahwa itu haram, atau akalnya lah hilang, atau dipaksa. Itu adalah pembahasan-pembahasannya yang membutuhkan detil. Dan kita mengkafirkan orang kalau memang betul-betul terjatuhnya dalam kekafiran itu, tidak boleh memastikan dia di neraka. Ndak. Ang sobi ikut sobinya. Pamu nama lihun tu acur. Sok neraka tu acur. Tapi kalau dalam bab memberikan kabar petakut tu mungkin hati-hati cu, bisa sok neraka esok cu, itu lain. Tapi menyatakan orang masuk neraka itu bukan hak manusia, itu hak prerogatif Allah Ta'ala, hak veto Allah Ta'ala. Cuman kita menghukumi orang itu kafir untuk urusan dunia saja. Sebab orang kafir dengan orang Islam berbeda hukumnya. Kalau orang kafir itu seorang muslimah perusi tidak boleh menikah dengannya. Kalau nyo mati tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kubur kaum muslimin. Ya.
Nanti kalau menyembelih binatangnya ndak kita makan sembelihannya, ndak salat awak di belakangan orang kafir. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan takfir ini. Kemudian yang keempat, arkanul iman, rukun-rukun iman. Rukun iman enam banyak. Sejak mulai iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada nabi, iman pada rasul, iman pada kitab, iman kepada tak lewat. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qadar baik dan qadar buruk. Dan pembahasan iman ni kok, kalaupun didetilkan lagi ada namanya syu'abul iman, cabang-cabang iman. Al-Imamul Baihaqi tulis 77 cabang iman, dan orang mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya. Itu tidak. Dia ada iman tu, makanya disebut mukmin. Pengokoh iman apa saja? Itu perlu kita pahami. Yang kelima, afwan bo ambo selesai dulu. Babi soal ndak bahas ko daftar isi baunya. Al-asma wal ahkam. Apolo pembahasan nama-nama dan ketetapan hukum dalam permasalahan akidah itu. Misalkan nanti ada Islam, orang Islam di dunia ini akan mendapatkan perlindungan darah dan hartanya. Tidak boleh bunuh orang, ditumpahkan darahnya tidak boleh. Dan dia sah nikah sesama muslim dan muslimah, serta diterima persaksiannya. Kalau di akhirat masuk serugo, selamat dari neraka. Itu Islam tu. Nama Islam, berarti ketetapan hukumnya cedeka. Ada lagi asma'us thawab nama tu. Itu nama untuk pahala yang dapatkan oleh orang Islam. Ada nama lagi asma'ul iqab. Ada 3. Ismul kufur, ismun nifaq, ismul fusuq. Atau al-kufur, nifaq, fusuq. Kafir. Kafir tu ada namanya kafir harbi, ada kafir mu'ahad. Kafir harbi di dunia, maka tidak terjaga harta dan darahnya. Di akhirat masuk neraka. Tapi kalau kafir mu'ahad, kafir dalam perjanjian, di dunia tidak boleh diperangi sekalipun orang kafir. Contoh apa ketentuan orang kafir mu'ahad kau? Yang di dunia kau tidak boleh perangi, tidak boleh sembarang bom awak. Nampak hotel banyak maksiat ke tu di luar, orang kafir makanya di lapi mengebom, tidak boleh. Itu ciri-ciri orang Khawarij. Tak bisa. Somui je saya kotuk MDA, ngenek wala dulu ngaji di surau, apa kata tuangku guru ngaji awak, tidak boleh deknya orang mengoncang lubang somui. Lubang somui pun tak boleh goncang dah. Nak karamnya somui dah. Apa lagi nencen iko. Namun orang kafir yang cendu itu di dunia kafir mu'ahad itu di hari akhirat kelak tetap dukhulun nar, masuk neraka. Itu dia ketetapan hukum untuk mereka. Tapi di dunia terpelihara. Kemudian orang munafik. Orang munafik di dunia hukum mereka seperti nanti hukum Islam berlaku. Di akhirat masuk neraka. Tak bisa orang munafik kok. Nya masuk dalam masoji pun tak dapat dia orang. Nya Islam dia nyoy. Nya mulutnya manis bagaikan gula sementara hatinya menyimpan racun yang berbisa. Itu dia bayar. Mana bisa ada orang. Makanya penghukuman terhadap mereka hukum sebagaimana muslim, tetapi mereka akan masuk neraka, bahkan dikorak api neraka. Kemudian orang fasik kok. Fasik itu di dunia ditengok kefasikannya apa. Kalau dia membunuh orang, nanti hukumnya nanti dibalas lagi dengan hukuman. Apabila berlaku hukum Islam, maka dibunuh pula. Namun di hari akhirat kelak atau tidak dapat dia orang, tergantung kehendak Allah atau kefasikannya yang lain. Itu juga tergantung lihat bagaimana kondisi kefasikannya. Kita cukupkan dulu atau cukup dulu atau kita selesai je lah ya daftar isinya. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, itu nama-nama dan hukum ini. Kemudian al-wala wal bara, berlepas diri. Pemimpin yang boleh kita angkat adalah pemimpin Islam, pemimpin kufur tidak boleh.
Ya, bagaimana pula batasan-batasan kita mencintai, bermuamalah dengan orang kafir. Mencintai orang kafir tidak boleh. Ya, bermuamalah dengan orang kafir, mana batasannya? Awak ngali Cino kawan ha. Ko tibo je onda Cino murah-murah nya tu apa cara? Boleh lah. Jadi ada batasan-batasan. Tapi menyerahkan wala kita tidak boleh. Itu pembahasan al-wala wal bara. Kemudian ada pembahasan ahlul bait was sahabah. Pembahasan ini sebenarnya pembahasan tambahan. Ya, pembahasan tambahan. Namun karena orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah mencela para sahabat dan mereka golongan sesat, maka disinilah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tegak berdiri menjelaskan dalam pembahasan akidah mencintai para sahabat. Terlewat tadi al-milal wan nihal. Yang ketujuh al-milal wan nihal. Itu pembahasan golongan-golongan sosek. Ya. Tak menyosek-nyosek orang dah. Cuma nan sosek tak akan mungkin diyon dibetulkan. Yang lain betul akidahnya tak mungkin disosek dah. Berarti menyatakan sesat golongan sesat dan menyatakan betul golongan yang sahih pula akidahnya. Nanti pembahasan ini itu ada pula al-firaq Islamiyah namanya. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar pula dari Islam. Termasuk juga pembahasan ini mazahib al-fikriyah, pemikiran-pemikiran yang berkembang seperti liberalisme, pluralisme, sekularisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, termasuk Islam Nusantara. Contoh pula itu namanya pemikiran-pemikiran yang berkembang dan beredar di kalangan Islam kaum muslimin. Itu perlu masuknya dalam pembahasan akidah. Termasuk juga di sini adalah fikul muqarana al-adyan, perbandingan agama. Ada agama samawi yang dulu pernah turun dari langit, tapi setelah Islam kan dihapus. Ada agama yang berkembang di bumi ini non samawi, agama-agama yang lain. Maka ini nanti ada pembahasan dan para ulama menulis satu kitab namanya Usulul Firaq wal Adyan, pokok-pokok landasan ya golongan-golongan sesat dan kelompok-kelompok menyimpang yang di luar Islam. Itulah pembahasan dalam al-milal wan nihal. Kira. Ya nak makan kami Ustaz. Ya pelan-pelan lah. Kena terisi cak kau bau. Tayalah kan sampai baca buku sampai siko tanda. Tapi bagi seorang terpelajar dan orang yang meniti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini dia yang harus dibahas. Taib. Kemudian termasuk ahkamud diyar. Jadi yang ke-6 al-wala barbara, yang ke-7 al-milal wan nihal, yang ke-8 ahlul bait was sahabah, yang ke-8 ahkamud diyar. Ada namanya diyar kufur, diyar Islam, kampung kufur, negeri Islam, diyar muhtalatah. Dan ini yang bercampur baur antara Islam dengan kafir. Contoh apa standar suatu negeri itu disebut dengan negeri Islam? Ya secara ringkas bukan hukumnya, tapi syariat yang berlaku dalam negeri itu. Maka negeri kita ini negeri kaum muslimin insya-Allah. Karena hukum nikah kita berlaku, bisa kita jalankan, haji juga bisa. Bahkan memandangkan azan, mendirikan Jumat dan masjid, alhamdulillah. Di sini termasuk dalam pembahasan akidah. Dan Bapak apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya asal di dalam pembahasan akidah ini sebenarnya simpel saja. Apa yang dimaksud simpel? Pembahasan akidah itu kalau tidak ada nanusak masalah-masalah imannya, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada hari akhirat, iman pada takdir. Namun tidak banyak nama menyimpang, akhirnya perlulah ditambahkan sebagai pelengkap konsekuensi dari pembahasan iman itu. Apa? Seperti keutamaan sahabat, keutamaan ahlul bait, muamalah terhadap penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim bagaimana nanti? Itu masuk nih. Bisa dimasukkan dalam tentang hukum-hukum ahkamud diyar. Termasuk dia akhlak mulia, itu pelengkap primer namanya itu. Pelengkap tapi yang primer. Apa namanya? Primer itu apa? Wajib kan?
Pelengkap yang wajib. Dek iko yang wajib ada pelengkapnya. Termasuk firqah-firqah tadi. Termasuk firqah pemikiran-pemikiran tadi, perbandingan-perbandingan agama, itu pelengkap sekunder, pelengkap tambahan. Kalau nak jadi ustaz atau kalau nak mendalam atau dek lama mengaji sampai kaji ke sikoh. Tapi begitu ngaji lo bahas yang lebih dalam, golongan menyimpang begini begitu. Itu lu kaji awak lah dulu. Ya arifil haqqa ta'rifu ahlah. Kamu kenali kebenaran, niscaya kamu tahu siapa pengikut kebenaran itu, ahlul haqqa itu. Wallahu taala alam bisawab. Itulah dulu kita lah dapat membaca daftar isi dan kan kita pelajari di dalam ilmu akidah. Jadi pembahasan kita ko nama pengantar ilmu akidah. Apa cara pengantar? Cedorang nak nikah ada pengantar dulu. Itunya baru. Lu nikah lah. Jadi itulah kira-kira ke pengantar ilmu akidah, belum masuk detail kepada ilmu akidahnya. Pembahasan ilmu akidahnya kurang akan dibahas besok. Bagian awal iman, kufur, syirik, nifaq, dan seterusnya itu memang harus detail kita bahas. Wallahu taala a'lam bissawab. Terakhir, ada yang wajib ain kita pelajari, ada yang memang fardu kifayah. Yang wajib ain yang menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Apa ini Ustaz? Satu yang kan masuk akan dalam neraka nama syirik. Pelajari detail. Dua nama kufur, pelajari detail. Dan ketiga nama nifaq. Kemunafikan. Ada lo nang konfek fusuq namanya, fisqa, kefasikan. Itu bisa diazab dalam neraka kalau banyaknya fasik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian apa yang dapat kita bahas pada malam ini. La terlambat mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.